Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan membahas tentang masalah tayamum. Jadi dalam agama ada dua alat kita untuk bersuci. Yang pertama kita menggunakan air, kemudian yang kedua kita menggunakan tayamum. Menggunakan tayamum ini ada beberapa syarat yang perlu kita perhatikan sehingga kita diperbolehkan menggunakan tayamum. Karena air itu merupakan alat pertama yang kita gunakan untuk bersuci. Ketika air tidak bisa digunakan atau ketika air tidak ada, barulah beralih kepada tayamum. Jadi artinya tayamum itu yang kedua setelah air. Artinya tidak boleh kita menggunakan tayamum apabila air masih bisa kita gunakan. Maka dalam agama disebutkan bahwa syarat sah tayamum itu ada 5. Yang pertama, wujudul udhri bisafarin au mardin. Yang pertama, kita diperbolehkan bertayamum karena ada uzur, ada alasan, ada uzur. Pertama karena kita musafir uzurnya, kemudian yang kedua karena kita sakit. Dalam perjalanan air tidak ada, maka langsung kita beralih kepada tayamum. Ketika seseorang sakit tidak bisa kena air, ketika seseorang berhadas besar kemudian dia ingin bersuci karena dia sakit, maka dia tidak bisa menggunakan air, maka beralih kepada tayamum. Demikian juga orang ketika berwudu tidak bisa kena air, maka beralih kepada tayamum. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Jika kalian sakit, kata Allah, atau kalian dalam keadaan musafir, atau kalian sudah batal wudunya dengan sebab berak ataupun dengan sebab menyentuh wanita, lalu tidak ada air, falam tajidu ma'an, kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamum dengan tanah yang suci. Maka basuhlah mukamu dan kedua tanganmu. Jadi ini perintah Allah di dalam Al-Quran bahwa ketika seseorang tidak bisa menggunakan air karena dalam keadaan musafir memang airnya tidak ada, kemudian yang kedua ketika sakit walaupun airnya ada, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Jadi syarat pertama boleh kita bertayamum adalah ada uzur. Uzurnya musafir ataupun karena sakit. Jadi kalau dalam kondisi normal kita tidak boleh menggunakan tayamum. Kemudian yang kedua, dukhulu waqti shalah. Jadi sahnya tayamum seseorang itu apabila dia bertayamum ketika masuk waktu sembahyang. Berbeda dengan wudu. Kalau wudu kita boleh berwudu jauh sebelum waktu salat. Tapi kalau tayamum itu mesti setelah masuk waktu baru kita bertayamum. Kemudian yang ketiga, kita mesti mencari air dulu. Kalau di tempat biasa yang ada air, kemudian airnya nggak ada, maka kita cari dulu airnya. Maka dalam fikih kita disuruh melihat ke arah yang sejauh mata memandang. Kita naik, kalau ada bukit kita tengok kiri kanan, depan belakang nggak ada, baru kita bertayamum. Kemudian
uzur memakai air, artinya kita tidak bisa menggunakan air itu. Dan ada air umpamanya, tapi air itu kita butuhkan, itu boleh kita beralih kepada tayamum. Artinya ada air, kalau kita gunakan untuk wudu, tidak ada untuk kita minum atau yang lain sebagainya, maka boleh tidak kita gunakan air, langsung beralih kepada tayamum. Kemudian tentang masalah tayamum ini, bahwa bertayamum itu dengan tanah yang suci. Jadi tanah yang ada debu. Kalau dalam bahasa lain, bertayamum dengan debu yang suci. Jadi dalam mazhab Syafi'i, kita kalau bertayamum itu mesti pakai debu. Kalau tidak ada debu, berarti tidak boleh bertayamum. Walaupun ada mazhab lain, boleh bertayamum di dinding tanpa debu, boleh bertayamum di atas benda yang benda itu bersambung dengan tanah. Karena makna sa'idan sesuatu yang ada di atas bumi, termasuk batu, termasuk pohon kayu, termasuk dinding dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu ditentukan bahwa boleh seseorang bertayamum dengan tanah yang tanah itu ada debunya. Kemudian catatan yang paling penting dalam masalah tayamum ini untuk kita perhatikan, bahwa ketika ada seseorang luka, ada seseorang luka di anggota wudhu, umpamanya jatuh, kemudian luka, kemudian diperban, adapun ada orang yang patah tulangnya kemudian dibalut. Kalau dalam istilah fikih itu disebut dengan sahibul jabair, orang yang di atas anggota wudhunya ada perban, atau ada semacam kayu untuk mengikat tulang-tulang yang patah itu, untuk memperbaiki tulang-tulang yang patah itu. Maka ini perlu kita perhatikan, bahwa ketika kita ada luka di anggota wudhu atau tangan kita patah, bagaimana cara kita berwudhu? Jadi dalam agama, yang pertama kita membasuh anggota yang bisa kita basuh dulu. Katakanlah umpamanya yang luka itu atau perban itu ada di tangan, berarti kepala kita, muka kita basuh seperti biasa. Kemudian tangan kita yang bisa kita basuh itu mesti wajib dibasuh. Kemudian diambil air, kemudian dilap dengan air itu sedikit. Kemudian wudu sampai selesai dengan membasuh kaki. Kemudian untuk menggantikan anggota yang tidak bisa kena air tadi, atau tempat yang tidak bisa kena air tadi, di bawah perban itu kan tidak kena air, tidak masuk airnya, artinya tidak bisa kena air. Maka untuk menggantikannya kita mesti bertayamum. Jadi orang yang ada perban di anggota wudhunya itu bersucinya dengan dua cara. Yang pertama, dia berwudhu dulu, kemudian bertayamum untuk menggantikan tempat yang tidak bisa kena air. Maka barulah dia mengerjakan salat. Jadi mungkin ada di antara kita yang ada seperti ini, mudah-mudahan menjadi pedoman bagi kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.